Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari jual telur berbakteri, dua sekawan asal Wonorejo dibekuk, hingga halal bihalal virtual warga kota Pasuruan sedunia. Inilah berita yang akan kami sajikan. Polisi amankan distributor telur invertil dan telur curah yang mengandung bakteri. Dua tersangka beserta barang bukti ribuan telur invertil dan telur curah berhasil diamankan. Diketahui, telur invertil merupakan telur mandul yang berasal dari ayam perusahaan pembibitan. Dengan kata lain, telur limbah yang sudah dibuang perusahaan dan tidak bisa ditetaskan menjadi ayam berdaging. Dari catatan kepolisian, tersangka berinisial SA, warga Dusun Tumpuk, RT 2 RW 9, Desa Samisirah, Kecamatan Wonorejo. Tersangka lain berinisial IKR, warga Dusun Barengrejo, Desa Kluwut, Kecamatan Wonorejo. Kedua tersangka diamankan di rumahnya masing-masing pada Selasa 4 Mei. Dari penangkapan tersebut, ditemukan alat proses pengolahan telur invertil seperti saringan, drum, dan lemari es. Kapolres AKBP Rofik Kriptohimawan menjelaskan, pengungkapan kasus ini bermula saat tim Satgas Pangan melakukan operasi pasar. Dari kegiatan itu, tim menemukan sejumlah kejanggalan ada telur ayam yang dijual. Dari penyelidikan polisi, terungkap bila telur tersebut merupakan telur jenis invertil yang tidak layak beredar di pasaran yang diedarkan tersangka SA dan IKR. Modus yang dilakukan pelaku diungkapkan Rofik dengan membeli telur invertil dari sebuah perusahaan dengan dalih sebagai pakan ternak. Akan tetapi, kenyataannya telur ini dijual untuk konsumsi manusia. Telur-telur limbah ini, kata Rofik, berbahaya untuk dikonsumsi. Usai berkoordinasi dengan para ahli, telur ini mengandung bakteri Salmonella dan E. coli yang berbahaya jika dikonsumsi. Adapun telur yang tak layak dikonsumsi ini justru oleh tersangka dijual ke sebuah perusahaan roti untuk dijadikan bahan baku roti. Selain itu, telur ini juga dijual ke pasar-pasar tradisional. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan lebih dari 1.000 telur invertil dan puluhan bungkus telur curah yang sudah dibungkus plastik tersimpan di dalam lemari es. Rofik menjelaskan, cara yang mudah untuk membedakan telur invertil dengan telur ayam biasa caranya membandingkan harganya yang tidak wajar, juga dari warnanya yang berbeda. Telur invertil lebih pucat dan berbau busuk. Atas tindakannya, kedua tersangka dijerat pasal berlapis. Dikatakan Rofik, tersangka dikenakan pasal 62 ayat 1 junto, pasal 8 ayat 2 UU nomor 8 tahun 1999, juga pasal 110 dan atau pasal 106 UU nomor 7 tahun 2014. Tersangka juga dikenai pasal 64 UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja junto PP nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, serta Permentan nomor 32 tahun 2017. Sementara itu, tersangka SA mengaku belum setahun menjalankan bisnis ini. Menurut SA, telur-telur ini hanya disalurkan ke perusahaan roti di Kabupaten Malang. Adapun keuntungan yang diraup tersangka bisa mencapai jutaan rupiah dalam sekali transaksi, berkisar antara 1,5 juta rupiah sampai 1,8 juta rupiah. Sebuah bengkel mobil yang berada di Desa Nguling, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan terbakar Selasa 12 Mei. Diduga kebakaran ini disebabkan korsleting listrik. Api tampak menyala besar melahap bagian dalam bangunan. Asap hitam mengepul ke udara, warga juga terlihat tak ada yang berani mendekat. Kepala Desa Nguling, Edi Suyitno mengatakan kebakaran terjadi sore. Menurut Edi, pemilik bengkel pagi tadi ada di tempat, namun sorenya bergegas untuk pulang. Setelah itu, api dengan cepat menjalar ke dinding, lantai dan menyambar semua yang ada di dalam bengkel. Api juga cepat membesar karena mengenai barang-barang di dalam bengkel yang mudah terbakar. Tak lama kemudian, 2 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Petugas damkar langsung turun dan berusaha memadamkan amukan si jago merah. Sementara itu, Kapolsek Nguling, AKP Zudianto mengatakan, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun seluruh isi bengkel dan material bangunan tak bisa diselamatkan. Kerugian korban atas kebakaran ini tidak kecil mencapai sekitar 700 juta rupiah.
Sebuah pickup yang menjadi barang bukti di parkiran kantor Kejari Kabupaten Pasuruan mendadak viral. Pasalnya, pickup barang bukti kecelakaan itu terekam berjalan maju sendiri. Kejadian tersebut berlangsung malam hari saat suasana sekitaran setempat sepi. Saat ini, belum diketahui penyebab pasti apa yang menjadi penyebab mobil tersebut berjalan sendiri. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kabupaten Pasuruan, Denata Sudaningrat menguraikan, keanehan itu terekam kamera CCTV Kejari Kabupaten Pasuruan Selasa malam 4 Mei. Selain petugas penjagaan, tidak ada orang pun yang ada di lingkungan Kejari Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan rekaman CCTV itu, mobil pickup nomor polisi N9068CT itu terlihat maju beberapa meter dari tempatnya parkir semula. Mobil berhenti setelah menabrak pintu besi basement. Tidak ada yang menyaksikan secara langsung kejadian tersebut. Pihaknya baru mengetahui pagi hari setelah ada laporan dari petugas security yang berjaga di wilayah setempat. Mobil itu pun dikembalikan ke tempatnya dengan cara didorong oleh beberapa pegawai. Sejauh ini, belum diketahui pasti penyebab mobil pickup itu bisa berjalan sendiri. Kunci mobil itu telah diamankan oleh staf pickup tersebut, juga diyakini sudah di-handbrake. Sebuah mobil nyemplung ke Sungai Pekalen, Desa Sumberpoh, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo pada Jumat 14 Mei. Diduga, pengemudi mengantuk tak mampu menguasai kemudi hingga mobil terjun bebas ke sungai. Mobil Toyota Fortuner dengan nomor polisi N1569WG itu dikendarai Jalil, 28 tahun, santri Ponpes Sidogiri, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan itu bermula ketika mobil melaju sekitar pukul 2:30 siang dari arah barat ke timur. Si pengemudi tak mampu menguasai kemudi, sehingga mobil dengan harga kisaran 400-600 juta rupiah itu berbelok ke sisi selatan. Mobil putih ini lantas terjun dan masuk ke Sungai Pekalen yang berarus deras. Mobil tersebut saat berada di atas jembatan juga sempat terseret arus sungai sejauh 30 meter. Terjunnya mobil ke sungai mengundang perhatian warga sekitar yang ingin mengetahui kecelakaan tunggal tersebut. Warga pun bergotong royong mengeluarkan korban dari dalam mobil dan mengevakuasinya. Kejadian itu membuat arus lalu lintas sedikit macet. Polsek Maron, Ibtu Samiran menegaskan anggotanya sudah mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari berbagai saksi. Diduga, kecelakaan tunggal disebabkan kurang konsentrasinya pengemudi sehingga kendaraannya terjun ke sungai. Halal bihalal khusus untuk warga Kota Pasuruan dari seluruh penjuru dunia digelar Sabtu 15 Mei malam. Acara yang diinisiasi Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau Gusipul ini dimulai sekitar pukul 7 malam. Peserta halal bihalal virtual mencapai 1.000 orang. Mereka bergabung melalui sambungan virtual. Semuanya adalah warga Kota Pasuruan dari seluruh daerah yang tidak bisa mudik ke Kota Pasuruan. Ada di Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lain di Indonesia. Ada juga yang dari luar negeri, mulai dari Malaysia, Hong Kong, Amerika, dan Qatar. Acara ini digelar di Gedung Kesenian Kota Pasuruan. Gus Ipul dan Wakil Wali Kota Pasuruan, Mas Adi, memimpin langsung halal bihalal virtual yang bertujuan untuk mengobati kangen dan rindu karena tidak bisa mudik ke Kota Pasuruan. Acara digelar dengan berbagai kesenian lokal Pasuruan, dari pencaksilat mancilan, musik keroncong, dan drum band. Tak hanya itu, ada juga kuliner khas Kota Pasuruan yang disajikan di area live halal bihalal ini. Pemkot memberdayakan UMKM Kota Pasuruan. Itu beberapa video berisi objek-objek di Kota Pasuruan, mulai dari alun-alun, Masjid Jami Al Anwar, pelabuhan, juga aneka kuliner khas Kota Pasuruan juga ditampilkan. Tak hanya dihadiri oleh Forum Komunikasi Daerah atau Forkopimda Kota Pasuruan, Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf beserta istri juga hadir dalam halal bihalal virtual.